Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyin al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ini amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Hari ini sampai kepada pembahasan proses penciptaan manusia yang sangat luar biasa, yang sangat mulia karena Allah ciptakan langsung dengan tangannya dan Allah sendiri yang langsung meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Siapa ia? Dia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Teman-teman masih ingat pertemuan terakhir kemarin kita mengetahui bahwa satu-satunya malaikat yang berhasil mengambil tanah adalah malaikat maut atau Ijrail. Setelah tanah berhasil diambil, maka Allah ciptakan Adam alaihissalam melalui beberapa proses. Al-Quran yang menggambarkan. Di dalam Al-Quranul Karim, kita mendengar ada beberapa proses penciptaan Nabiullah Adam. Yang pertama dari turab, yang kedua dari tin, yang ketiga dari hamaim masnun, yang keempat solsolin kal fakhar. Apa perbedaan dari proses penciptaan ini? Yang pertama, Adam diciptakan dari turab, artinya tanah yang masih kering saat itu. Tanah yang berhasil diambil oleh malaikat maut karena masih kering, namanya turab. Namanya turab. Kemudian tanah itu dicampur dengan air, dibasahi dengan air, maka berubah namanya menjadi tin. Jelas ya? Turab kemudian dicampur air menjadi tin. Lalu Allah aduk tanah itu persis seperti kalau teman-teman lihat ibundanya bikin kue. Ada kan? Ada adonan-adonannya. Itu namanya adalah min hamaim masnun. Hamaim masnun. Lalu kemudian setelah berbentuk adonan, maka Allah bentuk Nabi Adam. Kemudian jadilah Nabi Adam ini jasad, belum ada ruhnya, namanya fakhar, solsol. Ya, ulangi lagi. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Satu, dari turab, tanah yang kering, kemudian disiram air menjadi tin, kemudian diadon menjadi hamaim masnun, barulah dibentuk dan mengeras, barulah namanya solsolin kal fakhar. Itulah proses penciptaan Adam. Berapa panjangnya atau tingginya Nabi Adam alaihissalam? Dalam riwayat dikatakan situna atau 60 hasta. 60 hasta itu sama dengan 30 meter, teman-teman. Tingginya luar biasa Nabi Adam. Dan lebar tubuhnya sab'atu mitran, 7 meter. Ya, itulah gambaran fisik Nabi Adam alaihissalam. Insya Allah nanti kalau kita di sorga, tubuh kita akan seperti Nabi Adam alaihissalam. Semua manusia sama tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian setelah Allah jadikan jasad Nabi Adam, maka Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan ruh, maka setelah masuk ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, sempurnalah penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam sudah ditiupkan ruh, maka hidup dengan sempurna. Dan setelah itu Allah perintahkan makhluk yang namanya malaikat untuk sujud kepada Adam. Sebagai sujud penghormatan. Bukan sujud ibadah ya. Bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Malaikat saat itu ketika ada perintah sujud ya malaikat kepada Adam, malaikat sujud. Tapi ada satu golongan jin yang tidak mau sujud, namanya iblis. Jadi iblis itu adalah dari golongan bangsa jin yang tidak mau taat kepada Allah. Makanya apa? Iblis terusir dari sorga karena sombong. Nah, hati-hati nih teman-teman. Kalau ditanya apa yang membuat iblis itu terusir dari sorga, jawabannya adalah sombong. Kenapa? Karena iblis dia merasa lebih hebat daripada Adam. Iblis diciptakan dari api, Adam dari tanah. Itulah yang membuat iblis sombong. Dia bilang kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin aku sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Aku kan dari api. Nah, hati-hati nih teman-teman. Kalau teman-teman ada sifat, satu, menolak kebenaran, dua, merendahkan orang lain, itu sifat sombong namanya. Dan itu warisan iblis. Hati-hati. Orang yang sombong, boro-boro masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah merasakan. Jadi hati-hati. Jangan sekali-kali kita, kalau ada nasihat benar dari guru, ada nasihat baik dari orang tua, harus didengar, diikutin. Jangan merasa, nasihat terus, capek aku dinasehatin. Hati-hati. Kalau kita menolak nasihat, sementara nasihat itu adalah kebenaran, maka itulah sombong. Jadi sombong tuh bukan kita punya handphone baru, punya sepeda baru, kita pakai, kita kasih tahu orang, bukan itu mah pamer namanya. Ya, tapi kalau sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Ya, itulah sifat buruk iblis. Maka jangan sampai kita mengikuti daripada sifat buruknya iblis. Naudzubillah. Lalu kemudian apa? Allah usir iblis dari sorga. Maka sekarang tinggallah Nabi Adam di dalam sorga. Tapi Nabi Adam tidak sendirian. Karena apa? Karena di sorga itu walaupun penuh dengan kenikmatan, kalau sendirian itu nggak enak. Senyumnya sama siapa? Kalau sendiri ya, ngobrolnya juga sama siapa? Makanya Allah ciptakan Hawa sebagai teman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan bukan hanya teman, tapi langsung Allah nikahkan dan menjadi pasangan hidup di dalam sorga. Itulah kita kenal dengan Siti Hawa. Hiduplah dua manusia di dalam sorga ini, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian setelah hidup di sorga, iblis ternyata dia dendam teman-teman. Wah, ini bahaya nih. Iblis ini udah parah. Satu, sifatnya sombong. Kedua, sifatnya pendendam. Nah, ini sifat-sifat buruk. Jangan kita ini punya sifat sombong dan sifat pendendam. Karena kalau kita punya sifat ini, dua sifat ini adalah sifatnya iblis yang haram untuk kita ikuti. Hati-hati teman-teman, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan, kata Allah. Nah, maka karena dendam iblis kepada Adam alaihissalam, maka digodalah Adam. Bagaimana cara menggodanya? Cara menggodanya sangat dahsyat sekali. Iblis menjebak Nabi Adam dengan satu pohon yang justru Allah larang untuk didekatinya. Allah perintahkan kepada Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarata. Ya Adam, kamu sekarang tinggal di sorga ini bersama istrimu Hawa, tapi ingat, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon itu ya. Itu kata Allah. Jangan dekat-dekat ya kepada pohon itu ya. Ternyata dari sinilah iblis menjebak Nabi Adam. Nabi Adam karena apa? Ngobrol dengan iblis. Akhirnya iblis bilang, Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah haramkan kamu mendekati itu pohon? Kenapa Allah larang? Apa kata iblis? Iblis mengatakan, kalau seandainya kamu makan itu buahnya, maka kamu akan menjadi makhluk yang kekal. Kamu tidak akan keluar dari surga ini. Karena apa? Karena di surga itu kenikmatan yang tidak pernah putus. Sementara di dunia, di bumi itu nggak enak, Adam. Di bumi itu nggak enak. Itu kata iblis. Pokoknya dengan berbagai rayuan, terlalu panjang kisahnya, maka ini Mister singkat. Pokoknya singkat kisahnya, kalahlah Adam dengan rayuan iblis sehingga Nabi Adam makan itu buah. Dimakan itu buah. Yang memberi nama buah khuldi itu adalah iblis. Artinya buah keabadian. Apa maksudnya? Kalau Nabi Adam makan buah ini akan abadi di surga. Padahal Allah menciptakan Nabi Adam itu bukan untuk di surga, tapi
untuk tinggal di bumi, menjadi khalifah. Lalu apa yang terjadi? Setelah Nabi Adam memakan buah yang diharamkan tadi, maka Nabi Adam turun, atau Nabi Adam keluar dari surga. Keluar dari surga Nabi Adam dalam keadaan, mohon maaf, tidak berpakaian. Kenapa? Ini adalah hukuman dari Allah. Lalu setelah Nabi Adam turun ke dunia ini, Nabi Adam tidak ada kalimat yang terucap dari lisannya kecuali kalimat taubat, kecuali kalimat memohon ampun atas kesalahannya. Masya Allah, ini Nabi Adam luar biasa teman-teman. Apa doa yang sering kita baca? Ini adalah doa Nabi Adam. Ini untuk dibaca, setiap hari silahkan baca. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah, ini doa Nabi Adam. Ya Allah, aku ini zalim kepada diriku sendiri ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kesalahanku ini ya Allah, maka aku ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman punya salah sama Allah, atau punya salah sama orang lain, punya salah karena berbuat zalim, silahkan doa ini baik untuk dibaca. Lihat perbedaan antara iblis dan Adam. Iblis ketika salah, dia bukan minta maaf, dia bukannya taubat, tapi dia malah dendam. Nah, ini sifat buruk nih. Udah salah, dinasehati, bukannya malah minta maaf, tapi malah balik marah kepada yang memberikan nasihat. Ini kadang-kadang terjadi teman-teman. Kadang-kadang kita salah, teman kita baik menasehati kita, tapi kita malah balas dengan apa? Dengan dendam. Awas ya dia, awas ya ini mister, awas ya ini. Astagfirullahaladzim. Padahal dia baik menasihati kita. Nah, maka karena iblis tidak mau tobat, maka Allah laknat iblis menjadi makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat. Iblis tidak akan pernah yang namanya apa? Mendapat rahmat dari Allah, karena sudah terputus. Sementara Nabi Adam, setelah dia berbuat salah, Nabi Adam segera taubat kepada Allah. Maka tidak ada sebaik-baik kesalahan kecuali ditutup dengan taubat. Makanya teman-teman, kalau teman-teman punya salah kepada siapapun, kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, segera minta maaf. Karena itulah sebaik-baik kesalahan. Apalagi salah kepada Allah, segera taubat, itu sebaik-baik kesalahan. Jadi kesalahan itu ada yang baik kalau seandainya kesalahan itu segera diperbaikinya. Tapi kalau salah terus, salah lagi, tidak segera memperbaiki dan tidak minta maaf, itu kesalahan yang paling buruk. Maka lihat, ambil pelajaran dari dua kisah ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mudah untuk meminta maaf dan mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Adam. Teman-teman yang sebuah dan mati Allah, setelah Nabi Adam taubat, ya, awalnya Nabi Adam diturunkan terpisah oleh Hawa, ya kan? Terpisah antara Adam dan Hawa. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Lalu dalam riwayat 200 tahun lebih tidak jumpa karena terpisah. Maka saat Nabi Adam berjalan di muka bumi ini, Hawa pun berjalan saling mencari, maka Allah pertemukan Adam dan Hawa di mana? Di Arafah. Laqiya bi Arafah, jumpa di Arafah. Setelah jumpa di Arafah, bahagia Adam dan Hawa. Kenapa? Karena selama ini pencariannya, kerinduannya sangat luar biasa, karena terpisahkan ratusan tahun lamanya. Setelah jumpa, maka singkat kisahnya, punya keturunan. Adam, Hawa hidup di bumi ini punya keturunan. Ya, tapi sebelum Siti Hawa dan Nabi Adam ini memiliki keturunan, Allah perintahkan Adam untuk membangun Ka'bah. Nah, ini nih sejarah Ka'bah tuh di sini. Karena berbicara sirah nabawiyah ini berhubungan dengan yang namanya apa? Dengan kota Mekah, dengan Ka'bah. Jadi kita harus awali dari sejarah Ka'bah. Tapi Ka'bah itu teman-teman sudah ada pondasinya sebetulnya. Jadi Nabi Adam hanya melanjutkan pembangunannya saja. Pondasi sudah ada. Kapan pondasinya dibangun? Kita mundur ke dalam kisah bagaimana pondasi Ka'bah dibangun. Jadi sejarahnya, ketika
malaikat mengkomentari ciptaan Allah. Jadi dulu Allah ingin menciptakan Adam atau khalifah, malaikat mengatakan, ya Allah benar mau ciptain makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan di bumi, benar akan menciptakan makhluk yang nanti akan melakukan pertumpahan darah, ya Allah. Bukankah kami ini sudah cukup, selalu taat, selalu mensucikanmu? Apa itu kurang ya Allah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Maka diam malaikat. Jadi komentar pertama yang ada adalah komentarnya malaikat. Siapa yang dikomentarinya? Allah langsung. Tapi malaikat ini makhluk yang apa ya? Dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga merasa salah ini malaikat. Malaikat tidak salah, tapi merasa salah atas komentarnya kepada Allah. Lalu malaikat tawaf di arsy-Nya Allah, keliling. Tawaf kan? Tahu tawaf kan teman-teman? Dan ternyata Allah suka dengan cara malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, apa yang kalian lakukan di sini? Apa kata malaikat? Ya Rabb, kami ini sedang tawaf. Kami mohon ampun atas kesalahan kami karena kami sudah mengkomentari apa yang ingin engkau ciptakan. Malaikat tawaf. Maka Allah melihat itu, Allah suka. Dan Allah bilang, malaikat, aku suka dengan apa yang kalian lakukan, maka tolong buatkan satu tempat di bumi di mana manusia nanti bisa tawaf dan meminta ampun kepadaku. Karena makhluk yang aku ciptakan ini, atau Adam ini, adalah makhluk yang pasti akan selalu berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti salah. Bahkan dikatakan al-insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Maka Allah perintahkan malaikat untuk membuat satu tempat di mana manusia bisa tawaf. Maka jadilah pondasi Ka'bah yang tempatnya di Mekah. Turun malaikat, dibuat pondasi Ka'bah. Maka setelah ada pondasinya, barulah Nabi Adam yang membangun. Itu kisahnya. Jelas ya teman-teman? Kemudian apa? Setelah dibangun Ka'bah, Nabi Adam hidup dengan keluarganya. Ada putranya, ya kan? Kita kenal. Kemudian dalam kisah juga dikatakan ribut putranya ini. Salah satunya lalu terbunuh. Karena apa? Karena ya memang dibunuh. Kemudian diganti oleh yang namanya sis atau hadiah artinya. Nabi Sis ini adalah hadiah dari Allah untuk Nabi Adam karena satu putranya terbunuh. Putra yang soleh yang luar biasa. Terbunuh. Maka diganti. Setelah itu apa? Barulah dilanjutkan ada Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh, maka subhanallah ada musibah banjir bandang yang cukup dahsyat. Sehingga pondasi Ka'bah yang tadi atau bangunan Ka'bah yang tadi dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam hancur teman-teman, hilang, semuanya hilang, hanya tersisa pondasinya saja, hancur bangunannya karena banjirnya luar biasa. Maka saat itu, ketika sudah hancur, siapa yang membangun atau memperbaiki bangunan Ka'bah? Maka dilanjutkan estafet pembangunannya oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana proses Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam membangun Ka'bah? Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah? Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Ya, jadi ini sudah semakin dekat kepada pembahasan terbentuknya kota Mekah. Ya, kalau sudah masuk terbentuknya kota Mekah, maka ini akan semakin dalam pelajarannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari apa yang Mister sampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat sombong, sifat dendam. Mudah-mudahan singkat ada manfaatnya. Jazaakumullah khair. Al-husni istimaikum. Lakum minal buat doa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.